Puji nama Tuhan, selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Doa kami Bapak Ibu dan Saudara semua di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Ya, kita ada di hari baru, berkat baru, sukacita baru, semangat baru harapannya. Meskipun ada tantangan baru, tapi percayalah bahwa kemurahan Tuhan bersama dengan kita. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, memulai aktivitas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, mari meredupkan hati sejenak dan membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Masih dengan tema besar, nilai-nilai yang harus kita hidupi di tahun baru ini. Karena ini masih di bulan Januari, saya kira tepat untuk kita renungkan bersama-sama. Dua kebenaran terakhir ingin saya sampaikan di pekan ini. Dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 34 sampai dengan yang ke-35, izinkan saya membaca untuk Bapak, Ibu, serta saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang, dari bangsa maupun yang takut akan Dia, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tentu saja sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, selain nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan, kesuksesan, damai sejahtera, pencapaian hidup kita, mari kita berusaha untuk menambahkan nilai-nilai rohani supaya kita hidup lebih berkenan kepada Allah. Firman Tuhan menyinggung bagaimana seseorang supaya hidupnya berkenan kepada Allah. Ini adalah kutipan dari pengetahuan yang diterima Petrus di dalam pengalaman kehidupannya. Dia mendapatkan pengetahuan baru, siapakah orang yang berkenan di hadapan Allah itu. Ada dua hal. Yang pertama adalah orang yang berkenan di hadapan Allah, dikatakan di sana orang yang takut akan Allah. Satu nilai yang perlu kita hidupi, kita tambahkan di dalam kehidupan kita di tahun baru ini mungkin sangat penting. Mari kita pikirkan bahwa apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh mencerminkan takut akan Allah. Takut akan Allah tentu saja tidak dimaknai seperti kita takut kepada sesuatu yang menyeramkan atau menakutkan. Takut kepada hantu misalnya, takut kepada ular misalnya, tidak seperti itu. Takut kepada Allah berarti ketundukan kepada Allah, memiliki sikap hormat kepada Allah, memiliki sikap patuh kepada Allah. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Melihat, Tuhan adalah Tuhan yang ada dimanapun kita berada, Tuhan tahu apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu kalau orang takut akan Allah, orang akan berpikir bahwa Tuhan melihat dia, Tuhan mengetahui apa yang dia kerjakan. Sehingga ketika misalnya suami takut akan Allah, tidak mungkin dia akan menyeleweng. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan mengerti, sekalipun istrinya tidak mengerti misalnya. Kalau misalnya kita takut akan Allah, tentu saja kita tidak akan melanggar hukum. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan melihat kita. Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Takut akan Allah itu membuat kita patuh dan taat kepada hukum. Kalau kita takut akan Allah sebagai seorang mahasiswa, tentu kita tidak curang. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita, karena Tuhan tahu yang kita lakukan. Sehingga kehormatan kita, ketundukan kita kepada Allah itu akan menghasilkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang membawa kehormatan bagi Tuhan kita. Itu yang disebut dengan takut akan Allah. Satu nilai yang mau belajar kita lakukan bersama-sama adalah mari kita hidup di dalam ketakutan, kehormatan, ketundukan kepada Allah. Dan seperti firman Tuhan katakan, setiap orang yang takut akan Allah mendapatkan perkenanan Allah. Biarlah firman Tuhan ini belajar kita hidupi di hari ini. Dalam setiap bidang kehidupan kita, mari belajar takut akan Allah. Kiranya kemurahan Tuhan atas kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu, kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Biarlah kami menjalani dengan takut akan Allah. Mengetahui, meyakini, dan terus membawa kebenaran itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat-Mu, anugerah-Mu atas Bapak, Ibu, serta saudara semua di dalam setiap aktivitas mereka di hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.